pada saat itu mahasiswa-mahasiswa datang minta revolusi, Gus Dur nggak mau. Gus Dur bilang itu terlalu besar harganya untuk rakyat. Saya kan tahu Gus Dur banget, gitu ya, tahu dari dulu perjuangan beliau tidak pernah tentang dirinya. It's not about him, gitu. It's always about the people. Selalu begitu. Gitu. Jadi waktu itu saya mempertanyakan keputusan Gus Dur untuk tetap bertahan di istana. Gitu. Lalu jawaban beliau begini, nah siapapun presidennya ya akan begini situasinya karena kita habis 30 tahun dalam represi. Dari dulu nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang semua bisa melakukan. Itu bandulnya kejauhan. Berat, siapapun presidennya itu akan berat. Jadi ya udah Bapak aja. Kasihan kalau yang lain. Selamat datang di Utas Kemitraan, podcast yang membahas isu-isu tata kelola pemerintahan. Dari para guru bangsa, para aktivis, para pemikir Indonesia yang kita cintai, dan para pengamat di bidang tata kelola pemerintahan. Kali ini saya sangat berbahagia karena saya akan berbincang dengan Mbak Alisa Wahid, penggerak komunitas Gus Durian. Pasti semuanya kita sudah kenal. Beliau adalah putri dari Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Assalamualaikum Mbak Alisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Mbak Alisa sendiri? Baik. Ya, semoga saja ya COVID ini segera berlalu agar kita bisa ngomong lebih dekat. Sekarang kan jaraknya harus agak dijauhin walaupun kita sudah swab. Saya ingin sedikit flashback sedikit tentang Mbak Alisa. Ya ini mungkin nggak enak kalau saya nanyakan ke Mbak Alisa gitu, karena karena pasti agak sangat personal gitu. Tetapi apa sih kenangan paling yang susah dilupakan Mbak Alisa itu terhadap Gus Dur, bukan sebagai ayah tetapi sebagai pemimpin, sebagai guru bangsa gitu. Apa dalam yang singkat tetapi itu selalu mempengaruhi langkah-langkah Mbak Alisa ke depan? Yang paling momen ya buat saya yang itu nggak akan terlupakan, dan mungkin orang ngelihatnya lebay kalau nggak kenal Gus Dur, itu mungkin akan menganggap lebay. Itu ketika di istana kondisi sudah sangat panas, di depan itu demo gitu ya, di depan itu demo gitu. Lalu waktu itu Gus Dur masih memutuskan untuk bertahan gitu. Nah saya kan tahu Gus Dur banget gitu ya, tahu dari dulu perjuangan beliau tidak pernah tentang dirinya. It's not about him gitu, it's always about the people. Selalu begitu gitu. Jadi saya tahu persis bagaimana beliau itu mentasarufkan segalanya, bahkan sumber daya ekonomi pun ya akan untuk perjuangan begitu kan. Tapi kan waktu itu seakan-akan Gus Dur itu penjahat gitu ya, caranya orang menyerang begitu. Nah terus saya protes, saya bertanya kepada beliau waktu itu, Pak, Bapak diperlakukan seperti ini masih di istana ya, masih di istana, belum mengambil keputusan untuk keluar dari istana. Bapak diperlakukan seperti ini, orang menghakimi Bapak begini begitu. Kenapa kita masih bertahan di sini itu kenapa? Kenapa Bapak masih bertahan? Kenapa kita nggak pulang aja gitu? Saya waktu itu udah kesel, udah nggak ketemu caranya, udah frustrasi banget. Saya hamil tua, jadi waktu itu saya mempertanyakan keputusan Gus Dur untuk tetap bertahan di istana. Gitu. Lalu jawaban beliau begini, nah siapapun presidennya ya akan begini situasinya karena kita habis 30 tahun dalam represi. Semua orang punya kepentingan sekarang. Pasti ini bandulnya terlalu jauh. Dari dulu nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang semua bisa melakukan. Itu bandulnya kejauhan. Berat, siapapun presidennya itu akan berat. Jadi ya udah Bapak aja. Kasihan kalau yang lain. Bapak lebih kuat. Gitu. Nah, di titik itu benar-benar membekas di saya tuh dalam banyak layer ya.
Layer yang pertama, beliau ini udah siap gitu. Beliau menganggap meletakkan dirinya sebagai martir demokrasi itu udah siap. Yang kedua, perjuangan gitu. Bahwa perjuangan itu ya harus dilakukan gitu. Kita nggak bisa mundur hanya ketika kita merasa terancam, kita merasa kecil gitu. Dan kemudian yang ketiga itu soal kesetiaan kepada rakyat itu, dan yang keempat berpikir lebih jauh ya soal represi yang bandulnya kejauhan, kemudian soal bagaimana pemimpin-pemimpin yang lain. Nah itu momen itu sangat mewarnai saya akhirnya sampai sekarang, ketika kadang-kadang mentok tembok gitu dalam perjuangan itu mentok tembok, terus pengennya nyerah aja, pengen hidup kayak dulu deh, jadi psikolog keluarga aman nyaman bahagia gitu. Tapi terus nggak bisa ya, perjuangan harus terus berjalan gitu. Ya, makasih Mbak. Karena kami kan nggak terlalu jauh, terlalu jauh melihatnya, mungkin nggak mengalami langsung hal-hal yang seperti itu. Kesannya lebay kan, gitu. Apa sih gitu? Biar bapak aja, apa sih gitu. Tapi kalau waktu itu situasinya benar-benar begitu. Kalau kita lihat kehidupan beliau itu kan sebagai guru, sebagai imam gitu untuk Indonesia. Kan waktu zaman Soeharto itu seakan-akan berseberangan kan dengan Orde Baru, bahkan dianggap sebagai agak dikorbankan oleh Orde Baru. Tetapi cara beliau melawan itu kok nggak seperti tadi itu loh, kejamnya bandulnya harus menghadap seperti itu. Saya pikir seni itu mungkin perlu kami yang muda, menganggap diri orang muda itu perlu diketahui loh. Kira-kira sadar menganggap diri orang muda ya Bang? Ya dibanding Gus Dur, saya muda. Betul. Iya, tetapi maksudnya mungkin itu perlu dipelajari. Kira-kira Mbak Alisa bisa menjelaskan nggak bagaimana sih Gus Dur itu merangkul musuh itu supaya bisa berdialog? Kan sangat dialogis beliau itu. Betul. Kalau dia nggak bisa nggak diterima dengan berdialog, dia bikin joke atau dia bikin satir seperti itu. Caranya kan banyak. Gimana itu caranya? Itu nggak bisa lepas dari watak beliau yang principle center itu. Jadi ini saya ngambil dari si John Maxwell dan Stephen Covey. Mereka mengatakan bahwa orang itu pasti punya sumbu. Dalam kehidupannya itu pasti ada sumbunya, kayak bumi itu berputar pada sumbunya gitu kan. Nah itu pasti semua orang tuh punya sumbu. Sumbunya apa? Apakah sumbunya power? Maka kalau dia power ya seluruh aspek kehidupan dia akan dipakai untuk mendapatkan power. Ketika dia punya anak, anaknya di-groom untuk menggantikan powernya gitu. Ketika dia punya uang, uangnya dipakai untuk mendapatkan power. Bahkan power itu sendiri tidak harus selalu menghasilkan uang, tapi powernya itu sendiri. Itu dia. Ya, ada orang-orang yang sumbu kehidupannya uang, gitu kan ada, gitu. Maka ketika dia punya power itu harus menghasilkan uang. Keluarganya ya gimana caranya penghasil uang. Teman-temannya nyari yang bisa menghasilkan uang untuk dia, kan selalu begitu. Nah, menurut Stephen Covey dan John Maxwell ada Stephen Covey menyebutnya principle centered life, meletakkan sumbu kehidupan itu pada nilai-nilai, gitu. Jadi ketika dia berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial, dia ya nilai-nilai itu yang akan governing his choices gitu, decisions gitu. Kalau dalam dia punya power ya dia akan tetap bergerak dari itu gitu. John Maxwell mengatakan principle centered leadership. Nah, Gus Dur itu principle center orangnya. Jadi dia nggak akan melihat orang dari kelompok apa. Dia sangat kuat menentang militerisme pada masa Orde Baru. Sangat kuat menentang pelanggaran hak asasi manusia yang waktu itu dilakukan, gitu ya. Tapi hubungannya dengan banyak jenderal juga baik-baik aja. Ya itu makanya itu yang saya harus pengen tahu lebih banyak. Iya, nah kadang-kadang kita yang masih muda atau orang-orang yang di luar agak berjarak dengan Gus Dur nggak paham, itu melihat plan. Musuhan sama Pak Harto kok menerima mobil Timor gitu. Gus Dur itu menerima 11 mobil Timor. Waktu itu kan rame-rame itu ya. Kami anak-anak waktu itu protes.
Gitu. Kami bilang, Pak, Bapak ini katanya memusuhi Orde Baru. Kok nerima mobil Timor gitu. Terus Gus Dur bilang begini, Nak, kita ini orang Jawa. Orang Jawa itu sukanya saling memberi hadiah. Ya kalau ada orang memberi hadiah pada kita diterima. Yang salah adalah kalau memberi hadiah itu untuk membeli. Ya, prinsipal tadi itu ya. Iya, gitu. Membeli suara kita, membeli dukungan kita. Ya salahnya kalau mikir ngasih mobil terus dapat dukungan, ya nggak begitu. Gitu. Kita harus ngembaliin ke prinsip dasar saling memberi itu. Gitu. Nah, hal kayak gitu tuh Bang. Jadi memang tidak itu orang bilang itu taktik. Kalau menurut saya tidak, itu prinsip. Beliau siapapun itu ya dia memisahkan antara manusianya dengan tindakannya. Yang ditolak tindakannya, bukan manusianya. Ya, ini kan sampai kalau kita lihat, kalau kita flashback ke belakang, itu kan Gus Dur adalah salah satu tokoh di balik reformasi. Saya pikir tanpa tokoh-tokoh seperti Gus Dur, Amin Rais, dan ya aku masih bilang muda dong pada saat itu aku. Iya. Kita masih anak kecil. Iya, enggak juga aku. 98 itu aku udah master itu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya tapi kira-kira waktu itu sebenarnya kalau menurut ceritanya ayah Gus Dur ke Mbak Lisa dan keluarga dekat itu waktu itu apa ya namanya? Karena ada situasi tadi itu tentara terlalu sangat berkuasa, kebebasan berpendapat, sehingga ada dan Gus Dur ini melihat ini salah satu hal yang baik dan mendorong itu. Di samping hal-hal tadi itu apalagi kira-kira yang membuat beliau itu tergerak untuk mendukung gerakan ini? Yang pertama ya karena perjalanan perjuangan demokrasi dan HAM itu kan mulai dari tahun 80-an ya. Betul. Gus Dur itu kan di lapangan. Dua sisi, satu sebagai pemimpin NU, jadi urusan keumatan, umat Islam begitu, itu beliau sangat tahu situasi di lapangannya seperti apa. Lalu yang kedua yang lintas iman dan masyarakat sipil secara umum. Nah, yang lintas iman itu beliau dengan Ibu Gedong Oke, kemudian Romo Mangunwijaya, Pak TH Sumartana, itu beliau pendampingan di lapangan banyak sekali. Contohnya Kedung Ombo. Oh iya. Kedung Ombo itu kan waktu mau dibuat atas nama pembangunan, masyarakat di situ di 4 kabupaten itu kan diusir ya, ditransmigrasikan, paksa, gitu. Mereka tidak menerima ininya. Nah, tokoh-tokoh agama ini memimpin gerakan pendampingan kepada advokasi lah kalau istilah kita sekarang ya, benar-benar di lapangan gitu. Jadi memang pemahamannya itu bukan pemahaman teoritik. Beliau tuh tidak ada di Jakarta saja gitu, jarang malah justru lebih banyak di lapangannya. Karena itu pada saat eskalasi semakin militarisme ini semakin kuat, desakan perlawanannya juga semakin kuat kan, gitu. Ini harus dihentikan begitu. Hanya waktu itu Gus Dur berbeda loh dengan teman-teman mahasiswa dalam konteks teman-teman mahasiswa maunya revolusi kan. Iya. Saya ingat banget begini, tahun 98 Gus Dur tuh stroke-nya parah sampai dipasang ini saluran itu untuk membuang pembekuan darahnya itu ke rongga perut ya. Karena itu nggak boleh pergi-pergi. Gitu, nggak boleh pergi-pergi gitu. Makanya waktu mendesak Presiden Soeharto untuk turun, Gus Dur kan pakai kursi roda itu didorong. Itu tuh karena memang posisi beliau waktu itu sudah sebetulnya parah begitu. Tapi beliau nggak boleh ya pergi-pergi, nggak boleh sama dokter. Tapi beliaunya frustrasi. Beliau selalu ngomong gini, tempatku itu ada sama rakyat, begitu terus gitu. Minta keluar dari rumah. Akhirnya kita ambil jalan lain, rumahnya yang kita buka. Jadi setiap hari itu ada ribuan orang datang ke rumah Ciganjur ya. Ngomong macam-macam, mengadukan macam-macam, semakin kaya kan dorong informasinya semakin kaya dan lengkap untuk mendorong. Nah,
pada saat itu mahasiswa-mahasiswa datang minta revolusi, Gus Dur nggak mau. Gus Dur bilang itu terlalu besar harganya untuk rakyat, gitu. Jadi reformasi, gitu. Yang harus diubah itu sebagian dan nggak bisa seluruh total ya. Iya, dan nggak bisa revolusi yang pasti ya, benar, ya. Itu berdarah gitu. Jadi dari perjalanan panjang sih ya, kenapa beliau waktu itu mendukung untuk reformasi itu dan meminta Presiden Soeharto untuk mundur dengan baik-baik ya. Itu karena memang ini, dan bahkan Gus Dur sendiri kan juga tidak serta-merta kemudian Pak Harto harus diadili HAM. Itu kan juga salah satu point of contention dengan teman-teman aktivis ya. Itu teman-teman aktivis maunya langsung sidang HAM karena begini-begini gitu. Gus Dur kan tidak. Tetap ada ruang gitu. Iya, dan ketika beliau menjadi presiden, saya pikir dia tetap juga membuka diri untuk di check and balances oleh orang-orang lain. Sehingga oleh karena itu saya pikir ini kadang yang kurang dipahami oleh teman-teman yang lebih muda misalnya. Sehingga misalnya karena saking terbukanya termasuk untuk dikritisi, ya terjadilah seperti yang kita tidak harapkan seperti itu. Tapi saya pikir itu kekuatan Gus Dur sehingga indeks demokrasi kita mulai dari yang di bawah banget mulai naik. Bagaimana cara mempertahankannya itu supaya jangan jeblok seperti sekarang? Dia. Ini sulit nih pertanyaannya. Itu pertanyaan sulit banget. Ini bisa jadi disertasi. Tapi tolong, kalau kira-kira kalau Gus Dur masih hidup, apa yang dia lakukan untuk supaya indeks demokrasi kita itu naik lagi seperti itu? Kalau karena principal center itu tadi ya, pasti Gus Dur itu akan menggunakan sistem justru untuk memastikan prinsip itu terpelihara, gitu. Misalnya prinsip keadilan. Lalu Gus Dur itu sangat kuat menolak penindasan itu kan sangat kuat. Iya, itu sangat prinsip banget tuh. Betul. Bagaimana beliau berdialog dengan teman-teman dari Papua itu kan juga menunjukkan itu, memberikan dukungan dana negara untuk Kongres Rakyat Papua itu kan out of the box banget gitu, karena berangkat dari keyakinan bahwa kalau dialog terbuka setara dengan itikat sama-sama baik pasti ketemu gitu, pasti ketemu, bisa dicari. Tapi kalau belum apa-apa itu sudah menutup diri dan sudah dengan, kalau istilah guru saya sekarang ini, voice of judgment dan voice of fear gitu. Voice of judgment, voice of fear-nya sudah terlalu kuat. Pasti Kongres itu akan dibaca sebagai nanti akan menyerang Jakarta gitu. Baper gitu lah. Sekarang baper gitu. Gus Dur nggak baperan. Gus Dur memahami bahwa setiap orang punya luka-luka nih, setiap kelompok ini punya luka-luka yang itu harus disembuhkan dengan nation building gitu. Tanpa memberikan ruang untuk mengartikulasikan dan mendiskusikan, nggak akan ada titik temunya. Akan us versus them terus begitu, seperti itu gitu. Jadi kalau dibaca dalam konteks sekarang, apa yang akan dilakukan Gus Dur? Kalau menurut saya Gus Dur pasti akan memperkuat pilar-pilar demokrasinya. Iya, gitu. Karena memang azas-azas itu selalu dia mau dialog, mau terbuka. Dan saya masih ingat salah satu yang saya masih ingat itu ada forum di Bali, di mana kemitraan, biar ketahuan kemitraan ikut-ikutan. Di mana kemitraan waktu itu saya pikir ikut membantu sebagian yang forum rembuk nasional, itu saya masih ingat tuh, saya ikutan ke Bali. Semua pemimpin dari Sabang sampai Merauke di situ. Dan dibiarkan ngomel, dibiarkan dibiarkan mengeluarkan unek-uneknya untuk itu agar didengar. Menurut Mbak Alisa, perlu nggak sih sekarang ini untuk kita bikin semacam itu oleh Presiden agar banyaknya suara yang berbeda itu bisa ada salurannya untuk saling mendengarkan? Sebetulnya di masa yang pertama, Presiden Jokowi yang pertama,
ruang itu sebetulnya menurut saya cukup banyak ya. Beliau kan mengundang nih gitu, berapa lapis-lapis, kelompok itu kan diundang gitu. Saya pernah beberapa kali mengikuti. Yang terakhir mengikuti waktu yang KPK ya. Ya, yang KPK. RUU KPK waktu itu kan istana mengundang nih tokoh-tokoh masyarakat, terus kita rame-rame waktu itu datang gitu. Menurut saya dalam kondisi dialog seperti itu Pak Jokowi mendengarkan, Pak Jokowi mendengarkan, dan dia nggak menyela, nggak kemudian mengajak kita berdebat, itu juga enggak gitu. Dia hanya melontarkan. Tapi kalau pilihannya ininya bagaimana? Jadi dalam hal yang itu saya apresiasi. Pertanyaan saya, kenapa itu hanya sekedar dialog ya? Itu kok nggak turun ya ke dalam? Ya nggak meaningful jadinya kan ya? Gitu. Jadi kayak semacam akhirnya ya sekedar kita mengeluarkan unek-unek, tapi juga tidak mempengaruhi kebijakan, tidak kemudian bahkan dilibatkan selanjutnya dalam pembuatan kebijakan juga nggak ada. Jadi kalau pertanyaannya perlu nggak sih Forum Rembuk Nasional? Kalau cuman begitu aja kayaknya nggak perlu. Kalau cuman dengerin aja kayaknya nggak perlu gitu. Tapi memang agak berbeda juga sih. Kalau yang sekarang itu saya pikir kasuistis. Nah, kalau dulu kan Gus Dur itu dia bikin semacam ini nih untuk saya bukakan forum deh untuk membuatkan undang-undang kebangsaan dan bukan hanya satu bidang. Nah, ini soal HAM, ini soal apa, sehingga misalnya saya di bagian apa, teman-teman yang lain di bidang apa gitu. Sehingga itu diharapkan menjadi konsensus nasional. Kalau sekarang itu kan Undang-Undang KPK tadi disebut, Undang-Undang Cipta Kerja tadi disebut, Undang-Undang Minerba bisa, ya akhirnya kok kayaknya seperti kita civil society atau kaum intelektual itu ruang berpartisipasinya menjadi kurang. Kira-kira kalau seperti ini apa yang harus kita perbaiki? Karena terus terang demokrasi indeks kita turun itu salah satu yang saya lihat itu karena katanya ruang untuk berpartisipasi itu kurang. Iya, itu terasa sekali ya, Bang Syarif. Dan somehow saya merasa salah satu milestone-nya itu soal KPK. Iya. Gitu. Soal KPK itu benar-benar menjadi semacam ada portal gitu ya, dan setelah itu lalu ada jarak yang sangat yang makin menguat antara state dengan civil society gitu. Tapi itu dalam konteks kebijakan-kebijakan yang sifatnya fundamental dan apa ya istilahnya, kalau dalam bahasa saya itu good governance, terus kemudian pengambilan keputusan yang lebih yang terkait dengan sistem politik dan sistem tata kelola pemerintahan itu sendiri. Dalam aspek-aspek pembangunan masyarakat, enggak. Karena saya bekerja di dua layers ini, gitu ya, dua dimensi. Dalam misalnya kerja-kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu partisipasi masyarakat sipil kuat, gitu. Kerja-kerja yang sifatnya grassroots itu ruang untuk keterlibatan organisasi-organisasi masyarakat sipil ada. Tapi dalam konteks yang sistem politik, sistem kenegaraan, nah itu yang jadi misalnya ya itu tadi undang-undang yang ekonomi juga ekonomi yang terkait dengan berkelindan dengan politik nih, sistem politik kita itu partai masyarakat sipil benar-benar tidak ada ya. Jadi katanya akan mendengarkan, tetapi kalau misalnya kemarin itu Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, kalau dalam waktu yang sangat singkat dipadatin, terus seakan-akan itu pelibatan civil society itu bukan pada esensi keterlibatan, tetapi oke, kita undang ini bikin forumnya, habis kita ngomong dan diapa-apain juga tetap dengan jalan sendiri. Saya pikir kan bukan gugur kewajiban aja. Dan gugur kewajibannya menyelenggarakan bukan hasil gitu, ya. Bukan hasil dan saya pikir itu salah. Saya ingin flashback sebelum Mbak Alisa itu saya wawancara salah seorang pendiri kemitraan, Mbak Erna gitulah. Oke. Jadi
beliau bilang, saya juga nggak pernah mikir itu. Kenapa aku tiba-tiba disuruh jadi menteri sama Gus Dur? Dia bilang gitu. Terus pesannya cuma satu. Dia bilang waktu itu, pokoknya yang kong kaling kong itu lo ilangin. Harus sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Dan dia melihat ada tumpang tindih ya PU dengan perumahan masyarakat, dia gabungin. Jadi itu menurut dia itu pekerjaan yang sangat besar. Tetapi menurut Bu Erna itu salah satu yang meaningful karena pada saat itulah mulai tata kelola pemerintahan itu mulai dibangun di PU. Belum sempurna tetapi itu. Jadi mengapa sih juga pengen tanya aja. Beliau cerita nggak pada saat itu. Tiba-tiba dia menunjuk seperti Mbak Erna gitu. Yang sangat civil society untuk mengurus kementerian yang terkenal sangat powerful dan menguasai banyak duit dan dianggap sangat genderuwonya banyak. Kira-kira apa ya, Mbak? Satu jelas Gus Dur itu kan ini ya master, drunken master kata orang-orang drunken master. Beliau itu master lah dalam hal taktik politik gitu. Dan paham betul ruang-ruang yang mana itu yang memang punya kekuatan secara sistemik gitu. Kita mungkin hanya ngeliat militer gitu, hanya ngeliat HAM gitu. Sementara Gus Dur ngeliat ada ruang-ruang nih, gitu kan gitu. Nah itu oleh Gus Dur kemudian memang dipilih orang-orang yang justru satu punya kekuatan secara personal, secara watak gitu. Lalu kemudian yang kedua bisa punya prinsip-prinsip dasar yang itu bisa mendobrak gitu. Mungkin karena terlalu menjiwai nama tengahnya ya. Ad-Dakhil itu kan pendobrak. Kan nama aslinya Abdurrahman Ad-Dakhil gitu. Ad-Dakhil itu pendobrak. Jadi dia memilih misalnya Bu Erna atau pemilihan Pak Mahfud misalnya waktu itu. Jadi gitu Menteri kan. Pertahanan lah gitu ya. Saya pikir saya mau jadi Menteri Pertanahan karena saya orang hukum. Katanya pertahanan gitu. Itu kan oleh Gus Dur benar-benar didobrak bahwa Menteri Pertahanan nggak harus militer, begitu gitu, dan itu dari sebelumnya gitu. Itu jadi menurut saya Gus Dur itu lebih melihat ke perspektif dasar si Bu Erna, gitu ya. Kemudian juga PR di ruang tersebut, begitu. Itulah yang didorongkan oleh Gus Dur. Jadi beliau tidak terkurung oleh ini harus profesor lah atau harus orang dalam lah, harus apa, itu enggak gitu. Tapi agenda besarnya yang beliau pegang gitu. Itu ada kemarin itu celetukan. Waktu itu kan dia ditawari katanya dia nggak mau. Awalnya terus lapor Pak Emil Salim. Terus Pak Emil Salim bilang, kamu nggak ada gunanya jadi aktivis kalau kamu itu diberi tanggung jawab untuk memperbaiki terus nggak mau, itu penakut. Jadi ketika waktu kedua kali ditawarin Gus Dur, kan dulu kalau menteri lingkungan saya tahulah apa yang saya harus kerjakan gitu karena itu pilihan awalnya katanya. Terus aku kok dikasihnya Kementerian PU seperti itu. Aku memang insinyur katanya, tapi tetap aja besar. Jadi itu dia bilang. Tapi saya baru ingat nih, benar, dia ingin membersihkan sesuatu yang dia anggap. Dan prinsip, balik lagi ke prinsip-prinsip yang tadi itu. Keyakinan bahwa kepemimpinan itu paralel kan? Yang penting kepemimpinannya, bukan penguasaan tema khusus itu. Gitu. Betul. Seru ya. Seru. Ini kan saya ingin bicara sedikit tentang kesan Mbak Alisa. Kemitraan itu sebagai organisasi sudah mau 20 tahun loh. Jadi sudah mau 20 tahun. Pengen dong, nggak usah juga pesan sponsor. Menurut kalau misalnya ada yang jeleknya, apa sih yang harus kemitraan perbaiki setelah 20 tahun? Kalau terus terang ya, sebagai orang yang dibesarkan di kemitraan, sebelum saya KPK dan saya kembali ke kemitraan, dengan para senior-senior sebelumnya, saya pikir memang
kita sangat berhasil pada awal-awal membangun instrumen seperti membangun KPK, membangun KPU, bekerja sama dengan pemerintah, dan menjadi hub antara pemerintah dan civil society. Sekarang menurut aku nih, itu peran itu agak mulai berkurang dikit-dikit. Nah, mungkin karena aktor-aktor yang lain di luar juga bisa berkembang lebih baik ya. Tapi untuk refleksi kami, apa yang Mbak Alisa pengen yang bisa kami mainkan di kemitraan? Sebetulnya merevitalisasi peran itu karena justru kita butuhkan gitu. Justru dengan tadi kita bicara ya bagaimana sekarang ada jarak dalam hal governance, dalam hal mengelola negeri ini, pengambilan kebijakan dan lain-lain ini mulai meninggalkan masyarakat sipil, perspektifnya masyarakat sipil begitu. Kita butuh untuk membangun jembatan itu lagi gitu. Nah, kemitraan itu kan punya satu mandatnya memang itu. Kemudian yang kedua punya pengalaman yang sangat panjang gitu ya dari dalam proses membangun good governance di Indonesia dan begitu. mengawal reformasi. Iya, nah sekarang tantangannya beda. Ya mungkin karena umurnya juga sih. Kan orang kalau udah masuk umur 20 tahun di atas 18 tahun dia akan menghadapi tantangan kehidupan yang berbeda. Jangan-jangan Indonesia berubah karena kemitraan udah 20 tahun. Jadi kemitraan disuruh untuk merefleksikan dan kemudian kembali ke akar tapi juga mencari pembaruan-pembaruan gitu. Gitu. Jadi akarnya tetap dipegang, tapi pembaruan strategi. Jangan-jangan problem-problem kita yang sekarang ini salah satunya juga karena kita kemarin-kemarin agak jumut dalam hal strategi gitu. Kita masih tetap pakai strategi yang lama, sementara konteks sudah berubah. Tapi prinsipnya kan tetap sama. Prinsipnya bagaimana agar kemitraan itu, partnership antara state, bisnis, dan masyarakat sipil itu menguat. Di tingkat global kan semangat itu udah ada ya dengan SDGs itu kan prinsip partnership nih. Betul. Gitu. Pelibatan semua stakeholders utama dalam agenda pembangunan dunia itu jelas gitu. Ada goal khusus lagi tentang partnership, ada goal khusus tentang good governance dan access to justice. Nah, tapi kok di dalam negeri malah begini gitu, kok di Indonesia malah begini gitu. Nah, itu menurut saya memang tantangan. Saya sangat mengharapkan kemitraan bisa menjadi salah satu yang leading, memimpin masyarakat sipil gitu dalam konteks partnership dengan pemerintah ini. Dan sekarang nggak hanya pemerintah pusat kan, pemerintah daerah. Pemerintah daerah sekarang penting sekali. Dan itu kita belum selesai loh, Bang. Menurut saya masih banyak unintended consequences dari desentralisasi yang belum kita manage dengan baik dan itu berpotensi untuk menimbulkan persoalan sangat besar. Misalnya pembuatan perda-perda, penyelarasan mana ruangnya pusat, mana ruangnya daerah, misalnya itu kan potensinya besar sekali untuk menimbulkan kebijakan yang hanya relate dengan masyarakat dengan setempat, tapi membahayakan kehidupan nasional. Kayak misalnya konflik lahan aja gitu karena industri ekstraktif. Dulu kan sempet tuh kabupaten kan yang mengambil keputusan, terus akhirnya direvisi sekarang naik ke gubernur gitu misalnya. Tapi kan itu membuat jadi potensi untuk KKN merusak secara nasional itu karena justru ada ruang itu gitu. Ketika pengambilan keputusannya itu tanpa check and balances dari pusat, itu otonomi si gubernur untuk memberikan lahan ini kepada siapa, gawat. Dan itu unintended consequences. Rumah ibadah itu kan juga unintended consequences. Ketika ini kan kasus yang menarik ya, yang di awal tahun 2020 itu, akhir tahun 2019, awal tahun 2020. Ketika di Minahasa Utara musola ditolak
oleh warga dan bupatinya nggak mengeluarkan izin pendirian musola gitu karena ditolak oleh warga Kristen di sana. Seminggu kemudian Karimun itu gereja Katolik yang umurnya udah hampir 100 tahun, renovasinya ditolak oleh warga Muslim di sana. Ini dan bupatinya membela warga Muslim di sana gitu dengan mengatakan bahwa ya dua-duanya mengatakan mayoritasnya menolak lah, kita mau gimana daripada ada konflik kan begitu. Kenapa mereka berpikir, dua bupati ini bisa berpikir begitu? Karena kacamatanya hanya kacamata kabupaten. Lokal, dia nggak mikir Indonesia. Betul, gitu. Nggak mikir konstitusi juga. Betul. Nah itu unintended consequences yang belum kita manage terkait dengan desentralisasi. Siapa sih yang bisa mengingatkan kalau bukan masyarakat sipil? Kalau untuk yang ini nih, kemitraan harus bertanggung jawab. Iya kan? Exactly. Iya. Jadi nggak usah saya disindir. Jadi saya tahu persis. Jadi karena salah satu yang diusung oleh kemitraan itu adalah bagaimana yang kekuasaan yang sangat terpusat dulu dibagi. Dan desentralisasi. Tapi desentralisasinya kok di kabupaten ya. Akhirnya waktu itu menimbulkan banyak sekarang masalah dan ditarik ke provinsi. Jadi memang kita lagi experimenting dengan sesuatu hal ini. Betul. Saya pikir juga kemitraan waktu itu berhasil mendirikan komisi pemilihan umum KPU karena kita pikir bahwa pemilihan umum itu demokratisasi itu diukur dengan KPU yang independen, yang sangat dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya kita lupa juga atau kemitraan tidak terlalu memikirkan waktu itu ini partai politik yang tiga ini akan berevolusi seperti apa sehingga akhirnya kan partai politik tetap yang menjadi pemain utama dan mereka itu sangat agile lah untuk menyesuaikan diri sehingga kemarin berkonsolidasi dan mohon maaf, sebagian yang mereka konsolidasikan itu berbeda dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan. Ada tips nggak supaya agak didengarin? Itu menurut saya karena ada yang meleset dari persiapan kita dulu gitu. Saya kan Gus Dur sebetulnya waktu itu menolak ya desentralisasi. Terus saya otonomi daerah. Saya nanya waktu itu, Pak, Bapak itu kan menolak sentralistiknya. Betapa Orde Baru itu sangat sentralistik. Kok Bapak sekarang menolak otonomi daerah? Gimana sih gitu kan? Kalau menurut saya kok aneh ya gitu. Tapi beliau mengatakan begini, otonomi daerah itu penting. Desentralisasi itu penting. Tapi nggak bisa sekarang. Itu harus disiapkan dulu. Ini kalau ujuk-ujuk otonomi daerah semuanya diserahkan ke daerah, itu nanti yang ada raja kecil. Gitu beliau. Itu ngomong tahun 99 itu. Begitu. Dan terjadi. Nah, kalau menurut saya nih Bang Sarip, yang terjadi adalah kita sibuk dengan prosedur, kita lupa substansi prinsipnya. Kita lupa menyiapkan masyarakatnya juga, pendidikan pendidikan kewargaan, pendidikan citizenship ya. Itu kita lupa gitu, sehingga kemudian prosedurnya kuat, lalu dibajak lah oleh orang-orang yang mengambil keuntungan dari prosedur ini dan tidak ada yang bisa mengimbangi itu karena masyarakatnya udah nggak paham yang begitu-begitu gitu. Pilgub DKI itu kan kemudian muncul kesadaran bahwa ngeri ya kalau politik identitas tuh ngeri gitu. Ya, ngeri, ya. Pendekatan kita rangkul itu bahaya karena itu membesarkan anak macan. Polisi cyber kita perlukan nggak? Teknologi informasi itu kan dia benar-benar mengkapitalisasi algoritma. Karena mengkapitalisasi algoritma, dia nggak peduli apakah konten ini itu mencederai kemanusiaan atau tidak. Jadinya enggak gitu. Dengan kondisi Pak Jokowi saat ini ya, bagaimana Pak Jokowi merespon segala sesuatu. Menurut saya kalau ini masih begini ya fundamental demokrasinya akan turun.